Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Alensi Coin. Hari ini hari Minggu, 3 April, sekitar pukul 13 lebih 55 menit. Sebelum kita mulai analisa, saya ingin menyampaikan dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman, saudara-saudara sekalian yang merayakannya. Oke, mari kita kembali ke analisa kita untuk BTC USDT weekly gitu ya, jadi mingguan. Nah, karena mingguan, kita memprediksinya di daily. Seperti biasa, kita perhatikan chart kita, gitu ya. Garis-garis kotak ini semuanya teman-teman bisa lihat persis sama seperti minggu lalu. Saya extension saja. Saya extension yang bagian bawah juga. Dan yap, kalau kita perhatikan saat ini, resistance terakhir, gitu ya. Jadi ini saya sambil extending. Resistance terakhir di sini 47.400. Jadi ada hari-hari di mana dia bermain-main di sana, tepat di garisnya gitu ya kalau saya zoom. Ya, dia tepat berada di garisnya gitu ya. Jadi ini high-nya, kalau high-nya ada di 48 ribuan gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan close-nya itu ada di 47.434. Jadi 34 dolar lebih tinggi daripada garis kita. Itu sebabnya kenapa saya sering mengatakan bahwa saya sebenarnya kurang terlalu suka kalau kita bikin support resisten itu hanya sebuah garis gitu ya. Jadi dalam artian kita kemudian terpaku pada oh ya nilainya segini, pas absolutely sekian gitu. Oke. Nah, setelah kita perhatikan beberapa hari, resisten ini tampaknya masih sangat efektif gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dia kemudian kembali ke bawah setelah menyentuh resistensinya. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih 7 candle ke depan atau 7 hari ke depan gitu ya. Nah, untuk 7 hari ke depan, prediksi saya dia masih akan bermain di zona ini. Jadi antara 47.400 sampai ke sini. 4.200-an. 42.000. 47.000 sampai 42.000 gitu ya. Ini adalah zona untuk dia sideways-nya. Apakah mungkin Pak untuk diteruskan dia bisa uptrend kembali? Mungkin saja, mungkin saja. Hanya saja seperti yang saya sempat sampaikan sebelumnya, saya kurang terlalu suka ketika volume itu mengecil gitu ya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan volume kemudian tiba-tiba menjadi besar, kemudian kembali kecil lagi dan ini sedikit besar waktu dia turun di sini. Nah beberapa hari ini itu tidak terlalu besar, jadi dalam artian memang terjadi fight juga gitu ya antara buyer dan seller gitu. Artinya saya mendapati bahwa ada kemungkinan untuk naik, namun itu relatif kecil gitu ya. Jadi kalau kita katakan dari 100% gitu ya, tidak mungkin tidak ada kemungkinan untuk turun sama sekali, tidak mungkin gitu ya. Tapi dalam case kita saat ini, kemungkinan untuk turun itu kurang dari 10%. Kapan sih saya katakan itu sebagai turun? Dia saya anggap sebagai turun adalah jika dia bisa break di bawah 40.000 gitu ya. Itu kemungkinannya kurang dari 10%. Anggap 10% gitu ya. Berarti masih ada sisa 90 gitu kan. Nah, kemungkinannya menurut saya ini adalah 70% sideways, 30% uptrend. Sorry, salah gitu ya. Kebanyakan ngitungnya gitu ya. 60% sideways, 30% uptrend. Oke, artinya apa? Sideways-nya di sini lebih besar, di sini untuk peluang naiknya lebih kecil gitu ya. Nah, kalaupun naik nih, pertanyaannya adalah sampai di mana gitu ya. Prediksi saya dia akan ngerem di area sini lagi. Oke, jadi antara 50-51 ribu. Jadi kalau teman-teman yang masih berharap, Pak, saya masih berharap naik nih, saya masih mau hold, saya mau tunggu lagi, dia bisa naik sampai mana gitu ya. Teman-teman bisa expect maksimalnya ada di angka 50-51. Apakah saya bisa salah? Bisa. Bisa aja tiba-tiba terus gitu ya. Sampai 55 bisa gitu ya. Namun saya agak pesimis kalau itu terjadi dalam 1 minggu. Gitu ya. Saya agak pesimis kalau itu terjadi dalam 1 minggu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pergerakan sekarang itu tidak sepanjang zaman dulu awal-awal Bitcoin rilis gitu ya.
sampai 2016 2017 gitu. Itu benar-benar liar banget gitu. Namun hari-hari ini tidak seliar itu gitu. Jadi saya pesimis kalau kita mengatakan bahwa bisa ke 55.000 dalam satu minggu ini. Namun kalau uptrend ada kemungkinan gitu ya. Dan kemungkinan untuk uptrend itu tentunya jauh lebih besar daripada kemungkinan untuk downtrend ke bawah 40.000 gitu. Gimana tentang currency yang lain, misalnya Ethereum gitu ya. Nah, oke, Ethereum. Ethereum sedikit berbeda posisi dengan BTC yang tadi gitu ya. Kalau di Ethereum ini kita bisa melihat bahwa resistensinya masih jauh. Betul? Karena resisten yang sebelumnya sudah berhasil dilampaui. Gitu ya. Nah, kalau di Ethereum kita bisa mengharapkan dia untuk kenaikan sampai ke sini. 3.840. Bener ya, saya nggak salah baca lagi kan? 3.840. Oke. Namun kalau menurut saya feel-nya nggak terlalu bagus. Dalam artian gini, kalau nanti BTC-nya benar seperti yang saya katakan tadi bahwa dia akan sideways, maka untuk peluang di sini pumping up itu cenderung lebih kecil. Artinya dia akan kemungkinan mengikuti sideways juga gitu ya. Bagi kalau kita perhatikan nih, kita lihat di weekly-nya gitu ya. Dia memang sudah break dari zona yang ini gitu ya. Oke, dengan target yang kemudian masih agak jauh. Oke. Namun jangan lupa bahwa ini sudah straight 3 candle uptrend. Jadi saya agak ragu seberapa kuat dia bisa melanjutkan uptrend ini lagi. Gitu ya. Oke. Nah, karenanya kalau ditanya kemungkinannya menurut saya lebih besar untuk dia sideways juga. Sideways-nya sampai kemana nih range-nya gitu ya. Sideways-nya kemungkinan range-nya sampai ke sini, sampai ke 3.000. Jadi ada kemungkinan masih bisa turun 10%-an. Namun kalau ke 3.000 gitu ya, case-nya akan sama seperti Bitcoin tadi, agak terlalu panjang untuk langsung turun dalam 7 hari gitu ya. Kecuali tiba-tiba ada berita buruk. Gitu. Nah, ini yang saya masih penasaran sih. Apakah dia akan ada berita yang cukup heboh sehingga bisa tenggelam seperti ini gitu ya. Atau kalau enggak ya mungkin dia akan turun pelan-pelan untuk sideways baru kemudian dia bisa melanjutkan uptrend-nya lagi. Oke. Nah, targetnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia akan targetnya ke sini. Gitu ya, 3.840-an. Oke. Nah, demikian video dari saya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan teman-teman bisa like, bisa subscribe. Dan agar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya ketika ada video baru nih, teman-teman bisa nyalakan juga loncengnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sukses selalu and stay safe buat kita semua. Salam profit.